Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw kama qala fi hadis syahrul ramadhan syahrul rahmah wa syarrul maghfirah wa syarrul itqun minan nari. Sadaqallah wa sadaqar rasul wa habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, soimin soimat, pemirsa, pendengar yang budiman, pendengar yang tercinta, pendengar yang setia dimanapun saudaraku berada. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan beberapa narasi-narasi, inspirasi dan pencerahan tentang fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan apa-apa kebaikan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Dan diketahui bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Fase awal adalah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu dinamakan Syahrul Rahmah, bulan kasih sayangnya Allah, bulan rahmatnya Allah yang diturunkan dari langit samawi sampai ke langit dunia dan sampailah kepada alam raya jagat ini, yang diberikan rahmah dan kasih sayang itu kepada seluruh manusia, bahkan makhluk yang ada di alam jagat raya. Lebih-lebih bulan rahmat yang diberikan oleh Allah itu kepada manusia yang nongkrong di kolong bumi persada ini. Kemudian fase yang kedua adalah merupakan fase di pertengahan bulan suci Ramadan, yang dikatakan adalah Syahrul Maghfirah. Pertengahannya adalah bulan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah hamba-hambanya yang beriman dan yang melaksanakan perintah dan ajaran, yaitu melaksanakan ibadah puasa di siang hari, menjaga lapar dan haus serta hawa nafsu di siang hari, dan diiringi dengan ibadah di malam hari dengan sholat tarawih 20
3 rakaat dengan kegiatan-kegiatan ritual ibadah yang lainnya. Pada pertengahan itulah, karena merupakan syahrul rahmah, karena merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah yang diberikan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Teringat saya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah menyatakan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, dan apabila kamu telah melakukan perbuatan zalim dan keji, perbuatan dan maksiat, baik zalim kepada dirimu maupun zalim kepada orang lain, fastaghfaru, maka bersegeralah mohon ampunan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Quran ini, kita cenderung bahwa kita adalah hamba Allah yang dhaif, yang mahalul khata'i wan nisyan, yang tidak lepas salah dan dosa. Maka kesempatan emas, maka peluang emas pada bulan suci Ramadan inilah disediakannya oleh Allah fase di pertengahan Ramadan yang dinamakan Syahrul Maghfirah, ampunan, bulan ampunan Allah. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku, bagi kita hamba yang banyak salah dan dosa, tidak ada kesempatan yang terbaik kecuali kita kembali kepada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, dengan banyak mohon ampun, dengan banyak minta permohonan dari dosa-dosa yang kita kerjakan agar bisa diampuni dosa kita. Inilah peluang emas di bulan suci Ramadan, di dalam bulan pertengahannya, antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 adanya. Teringat saya juga, atau kita melihat bahwa kita sadar tidak ada manusia yang paling baik di alam dunia ini. Dan bukanlah orang yang baik itu, kata Nabi, adalah orang yang tidak punya salah dan dosa. Tidak. Bukanlah orang yang benar itu adalah orang yang tidak pernah punya salah dan dosa. Bahkan orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah. Tidak. Bukankah orang yang benar itu adalah orang yang tidak punya salah dengan tetangga, tidak punya marah dengan orang, bahkan tidak jahat hatinya dengan orang? Tidak. Sesungguhnya orang yang baik, kata Nabi, adalah orang yang manakala melakukan perbuatan dosa dan maksiat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kemudian dia insaf dan sadar bahwa dijadikannya salah dan dosa itu sebagai pembelajaran untuk tidak diulangi pada masa yang lalu. Kemudian dia sadari dan diinsafi bahwa perbuatan salah dan dosa itu, kemudian dia kembali ke hadapan Allah. Khair, sebaik-baik orang yang bersalah tidak lain adalah at-tawwabina, yaitu melaksanakan taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memohon ampun dan istighfar kepadanya. Baru itu dinyatakan orang yang paling baik, dan itulah orang yang baik menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja orang yang baik itu tidak pernah menyakiti perasaan orang, kalau saja orang baik itu tidak pernah menyakiti hati orang, kalau saja orang baik itu tidak jahat dengan orang, tidak jahat dengan tetangga, tidak jahat dengan siapa saja, dari baik dengan manusia, Nabi lebih duluan berhenti sembahyang. Betul.
Padahal bukan seperti itu. Baik dan tidak baiknya seseorang dilihat dari bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Solat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, perintah Allah dia kerjakan, yang dilarang dia tinggalkan. Kemudian hati dia luluh dengan kebersamaan, hati dia baik, tidak pernah melukai perasaan orang. Iya, kemudian dia juga tidak jahat dengan orang, tidak zalim kepada orang lain. Barangkali itulah yang terbaik. Ya, dia melaksanakan ibadah perintah Allah dengan solat 5 waktu, ibadah puasa dengan ibadah yang lain dia kerjakan, tetapi hatinya pun baik dengan orang, baik dengan sesama, dan tidak pernah menjolimi orang lain, lebih-lebih zolim kepada dirinya. Itu pun adalah nilai yang termahal dan yang baik dalam hidup. Baru mengaku itu benar. Ya, benar menurut Allah, benar menurut diri sendiri, dan benar menurut realitas secara umum orang melihat. Baru itu yang namanya kebenaran dan kebaikan, saudara. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah, shaimin shaimat, dimanapun antum berada. Jadi kembali kepada persoalan di pertengahan bulan suci Ramadan, yang fase kedua ini adalah fase maghfirah. Tanggal 11 dengan sampai tanggal 20 ini merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mau beristighfar dan mohon ampun kepadanya. Sebesar dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita lakukan, sebesar dan setinggi gunung sekalipun, bahkan setinggi langit, atau banyaknya dosa yang kita kerjakan sebanyak buih di lautan, sepanjang kita mau istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, saudara. Teringat saya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan motivasi dan semangat kita. 1000 dosa yang kita kerjakan, 1.000.000 dosa yang kita kerjakan, sebanyak buih di lautan dosa yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah itu innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Sepanjang kita mau tobat dan introspeksi diri, betul apa betul? Kesempatan emaslah di bulan Ramadan dan di pertengahan ini, perbanyaklah kita ibadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, istighfar tiap hari, lebih-lebih istighfar kita. Baginda Rasul beristighfar dalam satu riwayat 70 kali sehari. Bahkan dalam riwayat lain dinyatakan 100 kali beliau beristighfar, bahkan lebih dari itu. Istighfarnya mantap, tahajudnya oke, sholat malamnya iya, tapi baginda Rasul orang yang dimaksum oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, yang dulu, yang sekarang, dan yang belum, tapi nilai tingkatan ibadahnya pun, istighfarnya pun tidak pernah surut, saudara. Apalagi lebih-lebih kita barangkali, ya. Oleh karena itu, fase yang kedua inilah menjadi sebuah momentum yang terbaik untuk kita memperbanyak istighfar dan mohon ampun kehadirat Allah Azza wa Jalla. Semoga dosa-dosa yang kita kerjakan selama 11 bulan, baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan catatan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Bukhari Muslim, dan di dalam kitab Durratun Nasihin, di mana baginda Rasul bersabda, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa yang berpuasa, ya, di bulan Ramadan oleh karena panggilan iman, oleh karena iman
dan ikhlas mencapai ridho Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min jambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Satu. Kemudian di lain riwayat, wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Siapa orang yang berdiri tegak dalam melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam 5 kali, kemudian diiringi malamnya itu adalah ibadah sholat tarawih 23 rakaat, oleh karena panggilan iman, oleh karena panggilan jiwa, tuntutan iman dan ikhlas dia mencapai ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min jambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berdasarkan 2 hadis inilah, yuk mari kesempatan emas, peluang emas untuk kita manfaatkan dan gunakan momentum terbaik di bulan suci Ramadan sepanjang kita masih berada di bulan suci Ramadan, saudara. Hadirin saudaraku yang saya muliakan. Kemudian di fase yang ketiga, yang terakhir, saya bahas sekaligus, ya, walaupun belum sampai kepada fase terakhir. Jadi Ramadan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang terakhir adalah itqun minan nari, kebebasan hati neraka bagi siapa yang dikehendaki. Ini pun bagian momentum yang terbaik. Di akhir bulan Ramadan, 10 terakhir adalah dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29. Maka itu dinyatakan oleh baginda Rasul, itqun minan nari, syahrul itqun minan nari, bulan pembebasan dari siksaan api neraka, saudara. Apa pengertiannya? Itqun minan nari, kita ingin hidup, ingin bebas kita dari siksa api neraka. Dan siapapun manusianya, siapapun orangnya, baik dia orang yang soleh dan beriman serta di ujung, di penghujung bulan Ramadan adalah itqun minan nari. Siapapun manusianya, jangan pun mereka yang beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa, tentu dia ingin bebas dari api neraka dan siksaan neraka jahanam. Lebih-lebih dari itu, jangan pun kita yang beriman, yang mengerjakan sholat, yang mengerjakan puasa. Orang yang gejul saja, yang kerjaannya tebok tarok, yang kerjaannya judi, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya berlumur-lumur dosa dan menumpuk-numpuk dosa dalam hidup dan kehidupannya, kalau kita tanya, lu mau masuk neraka, preman, tukang tebok tarok yang tatonya sekujur badan, sembayang kagak, kerjaannya nyekek botol, nggak boleh ada paha ngelengkap, main singkap saja, tidak boleh ada barang nganggur dicaplok saja. Kalau kita tanya, hai preman, hai anak-anak jalanan, kamu mau masuk surga apa mau masuk neraka? Jawabannya, mau masuk surga dong, Tat. Mau kamu masuk neraka? Embung. Pasti jawabannya embung. Perbuatannya mengarah kepada jalan neraka, keinginan hatinya embung masuk ke dalam neraka. Rebet kita ngaturnya. Padahal Allah sudah menggarisbawahi, kalau kamu ingin jalanmu kepada jalan ke surganya Allah, maka jalan surga Allah adalah jalur jalan yang kanan. Bagaimana caranya? Ya, melaksanakan perintah Allah, beribadah, taat, takwa, dan melaksanakan apa yang menjadi perintah, menjauhi larangan Allah. Itulah jalan menuju surga. Tetapi kalau kamu mau masuk neraka, ya embung. Tetapi jalan yang ketempuh adalah jalan menuju neraka.
Jalan menuju neraka itu saudara mahal harganya. Tetapi banyak orang mengikuti itu. Jalan menuju neraka itu mereka meninggalkan ibadah, mereka mungkarot ya kerjakan kerjaannya tebok tarok menjadi preman. Kemudian mereka jadi maksiat, penjudi, baik itu judi yang terang-terangan maupun judi yang tersembunyi, baik judi berbentuk kartu maupun judi berbentuk binatang. Binatang diadu-aduin, adu domba, domba diaduin, ayam diaduin. Suatu saat nanti di akhirat bakal digedingin oleh ayam. Itulah jalan menjuru neraka. Tetapi kenapa dia kerjakan dan dia lakukan? Sementara kalau kita tanya masuk neraka mau apa enggak? Pengen masuk surga. Nah inilah yang ribet. Keinginan masuk surga tapi jalan yang dia tempuh menuju neraka. Bingung malaikat nyatetnya. Maka bulan Ramadan inilah merupakan fase yang terakhir dari Ramadan, tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Inilah yang dijamin oleh Allah adalah syahrul itkun minan nari, bulan kebebasannya dari siksaan api neraka. Bagi siapa itu? Sudah pasti bagi orang-orang yang pertama, mereka orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanannya dia melaksanakan perintah Allah dan berupaya dia menjauhi larangan Allah. Orang Islam yang beriman, kemudian orang yang beriman melaksanakan amal soleh, melaksanakan takwa perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau itu yang sudah dimiliki, ya dia orang Islam. Kemudian Islamnya beriman, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan takwa, sudah pasti itkun minan nar akan dia miliki dan dia raih. Jangan berharap kalau orang Islam mereka tapi dia tidak beriman kepada Allah, mereka tidak bertakwa kepada Allah, mereka tidak melaksanakan amal soleh dalam hidupnya. Jangan berharap mereka bebas dari itkun minan nari. Betul? Akan lahir dan akan diarahkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Di fase yang ketiga adalah sahrul itkun minan nari, bulan kebebasan dari siksaan api neraka. Maka dalam satu riwayat dinyatakan ketika akhir Ramadan 10 hari, di akhir Ramadan baginda Rasul memberikan satu contoh teladan. Semakin kuat tali ambennya, semakin kuat sarung yang dia pakai, semakin kuat dia iktikaf dan dekat dengan masjid, duduk di masjid, bahkan lebih dekat lagi dia ibadah di malam hari, semakin erat. Itu baginda Rasul sebagai contoh. Kita pun kenapa tidak? Semakin akhir Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan, itkun minan nar. Yuk mari kita perbanyak iktikaf, berdiam di masjid, berdiam di musola, duduk dan tafakur. Dan di malam harinya semakin kuat sholat tahajud, sholat witir dan sholat tarawih, membaca Al-Quran dan mohon ampun kepada Allah, semakin kuat sampai kepada akhir Ramadan. Kalau itu sudah kita kerjakan, maka fase yang ketiga itkun minan nari akan kita raih dengan sendirinya. Demikian barangkali yang dapat Al-Fakir sampaikan pada momentum ini dengan tema 3 fase yang disediakan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Semoga fase yang pertama 10 hari di awal adalah Syahrul Rahmah, di pertengahan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, dan di ujung Ramadan 10 hari di penghafisan adalah itkun minan nar. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin untuk tetap istiqomah dan menjalankan perintah Allah sampai kepada fase yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga ibadah puasa kita dan ibadah tarawih kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa sampai kepada akhir Ramadan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.